Ah, Ada air? ada. Apa-apa? Gak apa-apa. Pakai gelas yang besar itu ya? Banyu anu rene Mas Tio yang gelasan. Ya itu dah. Galon. Itu dah, nggak apa-apa, cukup kayaknya. Saya tambahin, kan ada galon. Yang sewu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi bersama kami di Usman Huda Channel. Pagi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mas Rio. Dan pagi hari ini mungkin tema kita, Mas Rio, kita kan baru saja kembali dari rehlah. Iya. Jadi kita kan baru pulang atau baru balik dari rehlah. Iya. Apa sih rehlah itu? Jadi rehlah ini saya mulai dulu dari tahun 2010, Mas Rio. Iya. Tahun 2010 itu sebenarnya karena saya hobi keliling sebenarnya. Saya hobi keliling dan pada waktu saya sendiri lagi dapat problem gitu, problem internal. Saya keliling dan ternyata perjalanan itu bisa menghibur perasaan. Itu awalnya, Mas. Kemudian terus jalan dan akhirnya saya coba lagi dan saya pelajari dan ternyata memang sudah ada di Al-Quran tentang rehlah ini. Begitu saya tahu, dikasih tahu sama ustadz saya, karena waktu itu saya tanya, saya itu hanya satu kalau saya mau tenang, karena hampir masuk rumah sakit jiwa dulu, Mas. Saking beratnya psikis saya waktu itu. Dan saya lihat ternyata, mohon maaf ya, alhamdulillah saya nggak jadi ODGJ karena dulu hampir ODGJ. Jadi kita itu kalau lagi gangguan jiwa mungkin ada beberapa hal yang akan terjadi. Ya seperti ngamuk-ngamuk, marah-marah, pelampiasannya ya jalan, Mas. Tapi alhamdulillah saya waktu itu terarah, jalan-jalannya terarah, dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal rehlah. Saya jalan-jalan. Saya jalan waktu itu dengan arah yang tepat, memutar. Saya jalan dari rumah, kemudian ke arah selatan, itu kemudian barat daya, pokoknya mengelilingi Pulau Lombok. Dulu kan masih pakai sepeda motor, jalan keliling. Dan saya temukan tempat-tempat yang indah di pantai, di gunung. Itu yang kemudian itulah yang saya ingat ketika orang mendapat problematika dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia punya masalah internal, eksternal. Dan saya pelajari ternyata di Al-Quran itu ada anjuran untuk rehlah. Contohnya di surat Al-Fil. Di surat Al-Fil itu li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi kebiasaan orang Quraisy ila fihim rihlah. Kebiasaan mereka itu adalah rihlah, melakukan perjalanan jauh atau untuk mendapatkan jawaban dari problem hati dan otak. Apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi perasaan kita itu, maka kita akan dapatkan ketika kita rehlah. Dan itulah yang kemudian saya perjalanan apakah ada hubungannya dengan kebatinan atau dengan otak. Ternyata memang erat hubungannya rehlah itu. Dan mulai tahun 2013, 3 tahun setelah itu, saya perdalam lagi apa itu rehlah, dan akhirnya bukan hanya itu saja. Rehlah itu sebenarnya dalam bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya ya berlibur. Tetapi berlibur dengan nuansa religi berbeda dengan berlibur dengan yang kita maksud.
gitu. Jadi itu rehlah. Kalau secara definisi, rehlah merupakan satu perjalanan yang kita tempuh, yaitu perjalanan jauh yang kita tempuh untuk mendapatkan solusi. Itu definisi dari rehlah. Nah, rehlah ini kemudian kita kembangkan. Kalau rehlah yang paling afdol sesuai dengan sunnah ya umrah sebenarnya. Umrah itu adalah rehlah yang harus dilakukan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan furudul Quran, apa yang diperlukan menurut Al-Quran dan hadis panduan. Itu rehlah. Nah, kita di sini bisa saja melakukan rehlah. Bagi siapa yang perlu rehlah, semuanya kita dianjurkan untuk rehlah. Anak sekolah harus rehlah. Ada hari Ahad, ada hari-hari tertentu kita berlibur. Itu sebenarnya mulai dari rehlah. Begitu Mas Rio. Iya. Jadi kalau kita bicara rehlah ini programnya Pak Ustadz ini bisa untuk semua agama ya Pak Ustadz? Bisa. Kita secara universal. Please, if you want to come to our program, teman-teman yang ada di luar negeri, bisa dia datang untuk ikut rehlah. Tidak, karena banyak sekali kita lihat orang itu berlibur hanya berlibur biasa. Tapi kalau dalam program rehlah ini kita bisa mengarahkan bagaimana supaya bisa betul-betul mendapatkan pesan yang baik ketika melakukan rehlah. Kalau digabungkan antara rehab dan rehlah itu, jadi kalau rehab itu merupakan teknis, dan rehab itu tidak sesempit itu artinya rehab. Artinya orang kan rehab itu adalah bagi mereka yang terkena obat-obatan terlarang. rehab itu kalau dari artikulasi kata untuk bahasa Indonesia yang baku, itu rehabilitasi, merupakan salah satu bentuk tindakan yang bertujuan sebagai pemulihan dan pengobatan Pak Ustadz. Jadi nanti kan siapa saja yang direhab ya, siapa saja yang direhab ini siapapun mereka yang mengalami permasalahan baik internal maupun eksternal yang mengakibatkan terjadian perubahan pada pribadi mereka. Nah, ini tindakannya seperti apa? Ya, jadi tindakan kita pertama ya paling tepat kita ajak mereka untuk ngobrol. Apa sih tujuannya rehlah dulu? Secara otomatis yang akan kita jalin untuk bisa memberikan nasihat kepada atau berikan masukan, arahan itu yang pertama ini kan harus kedekatan secara emosional. Untuk menjalin hubungan kedekatan secara emosional yang pertama. Maka cara yang paling cepat, paling efektif untuk menjalin kedekatan secara emosional itu adalah dengan cara kita rehlah. Contohnya misalnya Mas Dio, ya, apa istilahnya? Kita kalau ketemu di dalam bis sama seseorang, tiba-tiba duduk satu kursi, pasti akan terjadi perkenalan di situ. Ya. Setelah berkenalan kemudian kita ngobrol. Oh, saya dari ini, apa dari mana? Dari ini, tujuannya mau kemana? Iya, oh kok sama. Jadi nanti akan ada pencocokan di situ yang membuat kita akan menjadi secara emosional menjadi dekat. Padahal kita baru kenal beberapa saat saja. Iya, membangun persamaan ya. Ya, jadi melalui rehlah ini pertama untuk kita bisa merehab seseorang itu kita harus membangun persamaan. Itu rehab. Dan untuk membangun persamaan atau kedekatan secara emosional yang paling efektif adalah melalui perjalanan rehlah. Begitu juga ketika orang mendapatkan satu problem atau permasalahan dalam intern atau mungkin dalam eksternnya, ketika dia datang untuk berkonsultasi,
apa sih tujuannya kok tiba-tiba orang disuruh diajak rehlah? Ya pertama yaitu supaya tidak ada kekakuan, yang kedua supaya antara dengan terbangunnya persamaan ini, kemudian kita akan dengan mudah begitu memberikan masukan atau nasihat, sehingga dia juga akan mudah menerima. Itu maksud dari perjalanan rehlah. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mas. Tetap pakai metode Al-Quran ya Pak Ustadz ya. Oh iya sih. Apapun masalahnya, siapapun mereka itu bisa ditanyakan di dalam Al-Quran ya, Mas. Siapapun itu, asalkan jangan tanya Yudi saja. Hal Yudi yang ditanyakan itu di sini nggak ada, karena bisa itu orang nanya togel iso Mas. Satu orang bisa berapa kali pertemuan Pak Ustadz ketika kita bicara rehab, konsultasi, tanya gitu. Sebenarnya untuk maksimalnya untuk standar pertemuan untuk rehab apa rehlah ini? Rehab. Oh itu ada interval masing-masing. Oh jadi melihat kasus per kasus ya, case per case-nya ya. Iya, kasus to kasus itu yang kita lihat, dan itu ada orang yang sampai sekarang dia artinya berkonsultasi dengan Al-Quran dalam setiap berbagai macam sudah hampir 12 tahun. Dia tetap apapun permasalahan maka dia tanya, dia datang. Terus kemudian tanya, minta diistikharahkan, mustakharah ya. Artinya di sini tempat kita beristikharah. Itu tapi tidak terlepas dari sholat istikharah. Itu supaya kita ini tidak terkesan mendukun. Itu karena banyak saya lihat orang yang menggunakan Al-Quran untuk melihat sesuatu, tapi akhirnya dia menjadi setengah peramal. Itu yang kita nggak mau menjadi seperti itu atau seolah meramal gitu. Tapi kalau dengan mustakharah ini kita betul-betul mencari solusinya melalui Al-Quran. Gitu Mas Leo. Dan untuk mudah mendapatkan jawaban. Tapi sebelum kita lanjut bicara tentang mustakharah Quran, itu salah satu tujuan kita rehlah adalah untuk membangun persamaan, kedekatan secara emosional, dan orang ini akan continue dalam setiap masalah apapun, pasti dia akan bertanya kepada Al-Quran. Artinya mengembalikan manusia kembali lagi ke Al-Quran ya. Iya, back to Al-Quran, dia harus kembali ke Al-Quran. Kalau nggak begitu, orang ini sekarang Masya Allah dimanapun sekarang fitnah akhir zaman ini, berbagai macam problem yang kita hadapi, stres, depresi, paranoid, sampai akhirnya kemudian orang akan bertanya. Itu bertanya dengan cara macam-macam. Iya, jadi kalau saya simpulkan begini Pak Ustadz, Ustadz Usman Huda ini kan memiliki dua program utama, yaitu rehab dan rehlah. Betul ya? Ya. Nah, sebagai pintu masuknya, anggap kalau kita mau masuk ke rumah, kita bicara manusia, masuk ke pintu manusia itu kita lakukan rehab. Rehab. Betul kan? Betul. Nah, kita ketahui ya permasalahannya apa, ada apa, kemudian kita cari solusinya melalui Al-Quran. Nah, kemudian setelah ditemukan semuanya itu, baru kita menuju ke pintu keluarnya itu rehlah. Rehlah ya. Korelasinya apa sih Pak Ustadz antara rehab dengan masalah mereka dan rehlah itu kalau dikombinasikan sehingga mereka begitu keluar dari sini itu menjadi orang-orang yang sudah sehat, yang sudah punya pikiran yang tenang, batin yang tenang. Korelasinya begini, kita kan mau kembali ke Al-Quran. Dengan rehab ini, artinya rehab itu mengembalikan kondisi seseorang dari kondisi yang tidak baik, tidak sehat, menjadi baik dan sehat. Itu secara fisik dan batin? Ya, secara fisik dan batin. Rehab kan? Jalan untuk bisa
merehab seseorang itu tentunya ya artinya harus kita bangun persamaan, dan kita harus bagaimana membangun persamaan itu, yaitu dengan cara salah satunya adalah rehab. Kita harus melakukan rehab. Korelasinya di situ apa? Rehab ini sebagai pintu masuk, dan isinya adalah rehlah. Apa sih? Ibaratnya kita masuk satu tempat yang indah, maka gerbangnya itu adalah rehab. Orang kalau nggak mau rehab, hanya sekedar mau jalan-jalan, tidak akan bisa mendapatkan solusi. Nah, di dalam acara rehab dan rehlah ini, nanti juga kita pasti akan kembali kepada mustakharatul Quran. Sehingga dengan kedekatannya akan terjalin nanti. Di dalam program rehlah itu tidak sebatas jalan-jalan saja, tetapi di balik jalan-jalan itu ada kedekatan secara emosional yang bisa menyambungkan kita untuk senantiasa berkonsultasi dengan Al-Quran, sehingga kita akan terbina, itu baik secara jasmani maupun rohani. Itu tujuannya. Ini kan kita itu tempat terpusat di Mataram, Pak Ustaz. Iya. Bisakah terjadi rehab dan rehlah ini dilaksanakan di luar Mataram, terutama misalkan di luar Pulau Lombok? Pasti sangat bisa itu. Pernah, Pak Ustaz? Pernah sekali saja. Di Malaysia itu termasuk rehab saja atau sekalian rehab? Rehab ya. Ya, tapi bukan rehab. Orang kan ngertinya rehab itu hanya rehab obat-obat terlarang. Oh, bukan. Kita makanya kita bikin obrolan ini, kita akan sosialisasikan bahwa rehab itu bukan hanya soal sakit secara fisik, bukan soal orang kecanduan, bukan, tapi fisik dan batin bisa direhab, gitu ya Pak Ustaz ya? Ya, sekarang siapa saja sih yang bisa direhab? Siapa saja sih yang perlu direhab? Yang sebenarnya kita ini perlu rehab. Semua ya? Semua. Karena apa? Kita ini kan terdiri dari otak, hati. Kalau dalam ISQ-nya, kita kan terdiri dari intelektualitas, emosional, dan spiritual. Ya. Nanti akan ketemu korelasinya di sini, di dalam program rehlah dan rehab ini. Kalau secara intelektual, ini otak kita ini perlu direhab. Ya. Misalkan sama dengan kita bicara laptop lah, setiap hari laptop itu kan harus di-refresh, harus dibersihkan sampahnya. Apakah rehab sama rehlah itu dalam rangka seperti itu, Bos? Dalam rangka seperti itu. Nah, saya mau tanya nih, Mas Rio, yang disebut dengan hardware dan software itu yang mana kalau dianalogikan ke otak sama fisik kita ini? Hardware itu tubuh secara fisik, Bos. Hardware? Ya, itu yang kelihatan ya, tangan kita, kepala kita itu hardware, otot kita kerja secara otot. Tapi kalau software itu pikiran kita, dalaman lah hati kita, itu software. Ya, ini dua-duanya perlu direhab. Baik hardware kita maupun software kita ini perlu direhab. Kekuatan intelektualitas kita ini akan semakin produktif ketika kita sudah melakukan rehab. Kemampuan software kita otomatis akan terupgrade sebelum dan sesudah rehab dan rehlah. Iya, karena ada refreshnya kan. Ya. Jadi sama dengan hari libur, istirahat itu tidak sembarangan. Artinya adanya hari libur atau cuti itu untuk untuk hal-hal seperti itu. Jadi rehab kita kan terdiri dari 3. Apanya sih yang perlu kita rehab? Otak kita ini berpikir 24 jam, berpikir, bekerja itu. Jadi kekuatan pikiran inilah yang akan kita refresh. Nah, kita berpikir setiap hari. Bayangkan bagi sahabat-sahabat semua yang sibuk, mereka di kantor, kemudian ada yang sibuk di pasar, ada yang sibuk di instansi itu. Jadi ini perlu untuk melakukan rehlah itu yang sebelumnya melalui rehab itu. Jadi bukan hanya orang-orang yang dalam tanda kutip pemakai obat-obat terlarang saja yang perlu direhab,
kita ini harus tetap ada rehab setiap hari. Itu bayangkan kendaraan itu kalau kita pakai setiap hari perlu cuci, perlu diperbaiki apa? Ya, kalau secara simpelnya mungkin nggak perlu diperbaiki tapi perlu dibersihkan. Ya, kalau perlu maaf Pak diservis. Ustadz, kalau sakit secara kesehatan bisa direhab melalui Al-Quran. Sangat bisa. Sangat bisa. Artinya berarti Al-Quran bisa mendampingi sistem pengobatan kedokteran, tabib dan lain sebagainya ya. Mendampingi bisa ya. Makanya di situ korelasinya antara rehab, rehlah dengan konseling Quran atau mustakharah Quran. Kalau tidak ada solusinya, kalau misalnya kita ada orang sakit secara fisikly ini atau dia secara medis dia sakit dan orang ini kesulitan untuk mendapatkan pengobatan atau kesembuhan, maka kita bisa beristikharah dengan Al-Quran itu. Dan untuk mendapatkan jawaban di Al-Quran, maka kita harus siap sebelum itu membersihkan diri dulu ya, secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang harus diketahui. Apa sih hakikat bersih diri ketika kita mau mustakharah Al-Quran? Kita mau konsultasi ke dokter saja, nggak ada yang gratis. Kita mau konsultasi sama Allah harus bersih dulu, harus bayar kepada Allah. Saya jadi teringat sama kisah Isra Mi'raj ya Pak Ustadz ya. Iya. Rasulullah aja sebelum dipanggil sama Allah, dia dibersihkan dulu lewat melalui bantuan malaikat Jibril ya, malaikat Jibril itu disucikan. Apa bisa dianalogikan seperti itu Pak Ustadz? Sangat bisa, karena kita bukan nabi. Kalau nabi kan malaikat langsung yang mensucikan, tetapi kalau kita ini manusia biasa ya. Bagaimana mensucikan diri? Allah memberikan penjelasan di dalam surat At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim. Jadi pembersihan diri itu bukan hanya zahir saja. Dengan zahir itu apa? Ya mandi, berwudu, itu pembersihan zahir kita. Itu termasuk juga memperbaiki wudu kita. Ini zahiriah cara mandi, bersihkan diri. Analoginya begini, sebelum kita berangkat ke sana, saya ini mau konsultasi ke dokter. Saya mau konsultasi ke dokter. Dari sawah langsung aja ke ruangan Pak Dokter, kira-kira bisa nggak? Ya, belum masuk ruangan sudah dimarahi sama asistennya ya Pak. Iya. Jadi saya ini baru habis cari belut, habis membajak dari sawah, langsung masuk ke ruangan Pak Dokter. Nggak usah cuci kaki. Kira-kira bisa masuk nggak? Iya. Nggak bisa. Ya Pak jelas. Dokternya ya riuh, marah gitu. Nah, analoginya seperti itu. Jadi kita ini kan sedang bergumul dengan dunia. Ketika kita mau berkonsultasi, meminta petunjuk melalui jawaban Al-Quran langsung, maka kita harus membersihkan diri kita. Kalau kita mau sholat, bersihkan diri dengan wudu. Kalau kita mau baca Quran, bersihkan diri dengan berwudu, istinja yang benar. Nah, sekarang kita ini mau berkonsultasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Al-Quran. Bagaimana cara kita membersihkan batin kita? Itu bagaimana cara kita membersihkan software kita ya? Iya. Software kita, artinya batiniah kita ini bagaimana? Apa bisa dicuci dengan air? Kalau software itu harus direfresh. Caranya? Ya, harus direfresh kan namanya kan kalau dalam komputer ya. Ya. Kalau hardware ini harus diservis. Mana yang tidak bisa dipakai bisa diganti, berikan alat baru. Yang bisa dipakai bisa diperbaiki. Maka antara hardware dengan software kita ini analoginya seperti zahir dan batin kita ini. Zahir kita ini fisik kita, penglihatan, telinga, mulut yang berbicara ini zahir kita. Itu gerakan bibir kita ini zahiriah kita. Ini harus kita bersihkan. Membersihkan bibir dengan istighfar, membersihkan telinga dengan tasbih, kemudian membersihkan seluruh isi otak kita ini secara softwarenya dengan la ilaha illallah. Nah, bagaimana kita membersihkan paru-paru kita secara software?
Bagaimana kita membersihkan jantung kita ini secara software, fisik kita ini, urat otot kita secara software. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adu azkati abdanikum, tunaikan impak badan kamu. Kalau kita korelasi dengan ayat, silakan baca ayat yang ada di surat At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim, ambillah daripada harta mereka itu shadaqatan tutahhiruhum, sebagai sedekah untuk mensucikan mereka. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan untuk mensucikan mereka, membersihkan dan mensucikan, dua kalimat yang sama tapi berbeda secara definisi. Kalau membersihkan sama mensucikan kan beda. Itu membersihkan ini sesuatu yang sifatnya zahir atau hardware. Tangan kotor dibersihkan. Kalau mensucikan ini, kalau analoginya ya seperti software. Bagaimana mensucikan? Mensucikannya itu tidak bisa dengan secara tidak sama dengan zahiriyah itu. Maka ini yang harus disucikan dengan amaliyah. Artinya kalau suci itu berarti sudah bersih. Kalau bersih belum tentu suci. Belum tentu suci. Sama kalau Bani Israel kan dulu dia boleh makan yang halal. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW harus halalan thayyibah. Yang halal lagi baik. Walaupun dia halal belum tentu baik. Apa contohnya yang halal? Melenceng dikit nih. Contohnya yang halal apa? Plastik. Boleh makan sandal Pak Ustadz? Boleh. Halal kok. Tapi baik enggak? Ya kalau usus ya jadi enggak baik. Jadi disuruh makan yang halal. Garam boleh makan garam enggak Pak Ustadz? Baik. Itu halal makan garam. Tapi kalau makan garam setiap hari 5 sendok sekali makan, ya jadi nggak baik gitu. Sama dengan bersih dan suci, walaupun dia bersih belum tentu suci gitu. Ini sampai hari ini sudah berapa lama Pak Ustadz menjalankan program rehlah dan rehab? Hitung saja, saya memulai dari tahun 2013. Untuk rehabnya, rehab dan rehlah. Yang pertama saya kerjakan adalah rehlah. Rehlah dulu. Rehlah itu lebih tua dari rehab. Iya, rehlah itu saya jalankan sendiri dulu. Setelah jalankan sendiri, ternyata saya rasakan manfaatnya. Apa itu rehlah? Akhirnya saya coba ajak istri saya. Keliling, nginep. Itu cari tempat pokoknya. Itu. Kemudian setelah itu barulah saya itu sering didatangi sama orang-orang yang bermasalah. Siapa saja mereka yang bermasalah nih, Pak Sutri. Pasangan suami istri. Baik yang baru maupun lama. Iya. Karena saya belajar dari diri saya sendiri. Saya juga dulu problem sekali dengan istri saya. Sehingga saya mencari jalan dengan cara rehlah. Saya ajak keliling Lombok. Ini Pak Sutri. Makanya salah satu dari orang-orang yang bisa ikut rehlah, dan kalau seandainya saya punya saya akan wajibkan pengantin itu untuk rehlah. Kenapa? Apa yang membuat orang nanti sering terjadi problem perkelahian? Karena tidak ada pembelajaran tentang bagaimana mengenal karakter masing-masing. Kalau nasihat pengantin itu biasanya kan cuma 30 menit aja kelamaan. Maka untuk menyamakan, mencocokkan dua karakter yang sama ataupun dua karakter yang berbeda antara pasangan suami istri untuk pengantin baru, di rehlah itulah kita bisa. Karena kita punya durasi waktu. Dan khusus untuk pengantin, kalau rehlahnya itu 72 jam. 72 jam itu berapa? 3 hari 3 malam. Jalan-jalan. Ya ibaratnya tuh kalau bahasa Jawanya ya bulan madu.
Harus memang bulan madu itu, tapi bukan bulan madu hanya sekadar cari tempat nginep yang bagus untuk pengantinan, tidak. Tapi dengan rehlah ini insya Allah itu akan menjadi langgeng dan bisa cocok dengan rehlah. Sudah berapa kali Pak Ustadz kalau dihitung rehlah itu? Ya, kalau rehlah ini saya melakukan rehlah itu sudah 222 kali sampai sekarang. 222 kali saya keliling Lombok yang fullnya itu dari start 0 sampai 0 kembali. Itu. Jadi Lombok ini luas kelilingnya ya, Mas Rio. Yeah. Kelilingnya itu 816 kilo. 800 totalnya keliling Lombok ini 816 kilo kurang lebihnya. Itu. Nah, yang 816 kilo ini perjalanan rehlah itu ada 3 macam, Mas Rio. Rehlah itu bisa kita tempuh dengan waktu crossing percepatan. Itu 18 jam saja selesai Pulau Lombok ini. Itu paling cepat. Cepat. Di atas kecepatan rata-rata 60, 70, jalan lurus dan sepi bisa kita lari 80. Tapi itu bukan rehlah lagi kalau sudah 120. Itu sudah apa namanya? Balap mobil itu apa namanya? Race. Ya. Jadi itu. Nah, ini kita bisa tempuh dia tanpa harus bermalam, 18 jam saja. Yang kedua, kita bisa tempuh yaitu 28 jam. 28 jam itu kita bermalam 1 malam. Nah, nanti ketika kita bermalam ini, ketika kita melakukan perjalanan rehlah ini, kita bisa menyambungkan emosional kita dan kita bisa bermuzakarah sambil jalan, sambil mengingatkan. Itu. Kemudian khusus bagi sahabat-sahabat yang ikut rehlah, disitulah akan terjalin hubungan emosional yang baik. Kita akan bisa saling mengenal karakter masing-masing. Itu. Dan misalnya kalau ada pengantin, disitulah kita akan berikan dia konseling. Nanti baik secara konseling Quran maupun konseling psikis supaya terjadi kecocokan, itu terjalin kecocokan antara mempelai. Dan adapun rehab-rehab yang lain atau peserta rehlah yang lain, itu mereka yang lagi stres dengan pekerjaan numpuk, sibuk. Itu ada juga yang stres dengan masalah-masalah lain. Itu karena biasa orang kerja sibuk dan lain sebagainya. Maka di sini sahabat semuanya, siapapun, melalui program rehlah ini insya Allah, dan kita sudah banyak sekali testimoni tentang manfaat daripada rehlah. Dan sekali lagi, rehab itu bukan sekadar untuk rehab obat-obat terlarang, kecanduan, tapi juga rehab itu dimaknai secara universal, secara keseluruhan. Dan siapa saja bisa rehab di sini, baik sakit rohani, sakit jasmani, baik sakit kepala pusing atau sakit kepala pening, itu kan, supaya bisa mendapatkan solusinya melalui petunjuk Al-Quran. Mungkin begitu saja ya Mas Rio, obrolan kita siang hari ini. Siap. Ya, jadi sampai jumpa di program rehlah dan rehab ya Pak Ustadz ya. Dan insya Allah tidak bisa kami jelaskan secara untuk minggu ini kita ada ya jadwalnya. Dan untuk minggu ini untuk mengawali tanggal bulan Agustus ini, Agustus ini kita ada berangkat rehlah itu untuk sementara dua paket. Ya, 2 paket kloter yang akan berangkat untuk rehlah. Silakan bagi sahabat semua yang ingin merasakan. Kita sudah ada webnya juga ya Pak Ustadz ya. Silakan Anda klik website Usman Huda, channel rehlah dan rehab tentunya ya. Usman Huda, channel rehab dan rehlah di website kami.
Anda juga bisa menyaksikan program Rehab dan Rehlah itu di channel Usman Kuda Channel. Di mana saja itu Pak Ustadz? TikTok? Di TikTok, YouTube, kemudian Instagram, dan website kami insya Allah. Terima kasih sahabat sudah ikut live bersama kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Thanks for watching. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.